Dikasih info mas Nggak ngono caranya mas. Gimana? Dikasih info mas Selamat datang kembali di Babe Baca Berita. Hari ini spesial Mas. Special edition everybody. Special edition nih. Masih hangat-hangatnya Fresh from the oven. Iya, mantap. Karena baru aja gelaran MotoGP selesai. Dan aku sudah tidak sabar untuk membahas banyak hal everybody. Harus. Saya bukan pecinta MotoGP tapi memperhatikan. Jangan salah, banyak yang sebelumnya tidak mengikuti MotoGP. Setelah di viral banyak hal drama-dramanya itu, mereka jadi pengen tahu gitu loh. Ikutnya nyari tahu. Ini sejarah buat Indonesia karena pertama kali melakukan gelaran MotoGP dan punya sirkuit kita di Mandalika. Di Mandalika. Setelah 25 tahun Indonesia itu libur untuk melaksanakan Grand Prix. Betul sekali. Yes. Ini putaran kedua ya? Ya, putaran sebelumnya pelaksanaan ya, karena tahun 2002. Karena sebelumnya sudah ada WSBK. Ya. World Wide Superbike. Sebelumnya GP ini yang pertama di Qatar, ini yang kedua di Mandalika. Untuk musim ini betul. Ya betul di kita dia. Oke, kita punya beberapa berita. Yes, berita pertama akan dibacakan Om Jep. Silahkan Om Jep. Berita pertama ini terkait si sang juara nih ya. Yes. Torres sejarah Miguel Oliveira juara MotoGP Mandalika. Gelaran balap kelas MotoGP berlangsung dalam kondisi hujan. Minggu 20 Maret tadi, pembalap Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira menorehkan sejarah sebagai juara. Yes. Ini pertama kalinya Om, karena Mandalika masih perawan banget nih. Ya, jadi Miguel Oliveira dia menjadi pelopor sejarah yang menaklukkan Mandalika. Begitu. Karena ya itu tadi, dia pertama. Posisi kedua ada Fabio Quartararo. Yep. Dan yang ketiga ada Johan Zarco di posisi ketiga. Naik podium nih bertiga nih. Tapi ada beberapa insiden sih sebenarnya yang bikin Mandalika ini jadi sorotan. Betul, apa menurut Om Jep nilai jadi beberapa insiden itu? Intinya sih seru sih, entertainer banget, betul, seru, betul, dan banyak sisi lain lah. Banyak sisi lain juga. Banyak sisi lain, contoh kayak pawang hujan. Pawang hujan. Tapi kita jangan satu-satu ya. Satu-satu ya. Ini kita bahas satu-satu. Bahas satu-satu nanti. Ini soal pawang hujan. Habis itu soal beberapa pembalap yang jatuh. Termasuk Marc Marquez. Habis itu ada pembalap yang motornya kepanasan. Overheat. Kebakar jadinya. Habis itu ada fakta-fakta lainnya lah. Ya, dan fakta-fakta lainnya. Kayak Quartararo setelah naik podium posisi kedua dia mengucapkan pada siapa. Dia mendedikasikan kemenangannya gitu. Mendedikasikan kemenangan. Tapi untuk orang Indonesia. Betul. Seru nih. Nah, beriringan dengan itu juga aku akan bacakan Om Jep fakta-fakta sebelum dia menjadi juara di GP Mandalika. Nah, jadi Miguel Oliveira juga mengikuti jejak Mick Doohan itu sejak 1996. Kenapa tuh? Dan Tadayuki Okada 1997 sebagai pemenang kelas Premier Grand Prix di Indonesia loh. Gitu. Dia sudah balapan di Indonesia di 96 dan 97. Itu di era masih remajanya, mudanya. Nah, kemudian ini merupakan kemenangan keempat Miguel Oliveira sepanjang karirnya di MotoGP. Jadi ini dia meraih kemenangan keempat kalinya naik podium. Kali keempat untuk naik podium. Di samping itu juga kemenangan di sirkuit Mandalika merupakan yang pertama bagi Miguel Oliveira sejak MotoGP Catalunya 2021. Jadi dalam jangka waktu setahun tuh, ini adalah kali pertama dia menjadi juara. Dari semua pembalap yang aktif, Oliveira menyamai jumlah kemenangan Francesco Pecco Bagnaia di kelas Premier. Secara total, Oliveira telah mencatatkan 16 kemenangan di semua kelas Grand Prix
4 di MotoGP, 6 di Moto2 dan 6 di Moto3. Ada fakta apa lagi nih Om Nanda? Selanjutnya kalau kita hitung dia ini Marc Marquez itu mempunyai poin 99 kemenangan, Andrea Dovizioso itu 15 poin kemenangan, Maverick finalis 9 dan Fabio Quartararo 8 berada di depan mereka dari line up para pembalap MotoGP 2022. Ini ada juga nih hasil klasemen balap MotoGP di sirkuit Mandalika ya. Pertama Miguel Guerra dari Red Bull KTM, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, ada Johan Zarco dari Pramac Racing, disusul Jack Miller dari Ducati Lenovo dan Alex Rins di posisi kelima dari tim Suzuki X-Star. Yes, betul sekali. Fakta selanjutnya nih apa nih? Yang paling hits lah. Yang paling hits adalah disoroti masyarakat netizen Indonesia siapa dan seluruh dunia. Lagi kalau bukan Mbak Rara. Waduh, Mbak yang Rara diizinkan masuk ke Istiati. dalam pit stop ya lah di dalam aspal itu lah, dalam kaos itu. Jadi ceritanya kita langsung ke cerita aja kali ya. Boleh. Ceritanya gimana Om? Jadi pihak MotoGP, Dorna itu memang memberikan apresiasi kepada ya itu tadi menggugah ritual perempuan yang kerap disapa Rara itu, diminta membantu meredakan hujan agar GP Mandalika bisa berlangsung. Start seri kedua dalam MotoGP ini sempat tertunda 1 jam 15 menit. Tapi berhasil ya. It's work. Mbak. Pihak MotoGP bilangnya it's work, Mbak. Yo, cuy. Karena 1 jam sebelum pelaksanaan si pegelaran MotoGP-nya itu udah selesai, udah reda hujannya dan ini juga menjadi sebenarnya sebelum itu terjadi saya sudah menonton pihak DPRD RI atau gimana, ada Sandiaga Uno di sana, ada Erick Thohir juga di sana, itu kayak rapat persiapan paripurna kayak gitu. Kementerian. Nah, di sana ada obrolan tuh. Menteri ya. Bilangnya Sandiaga Uno begini, apakah kita akan menggunakan tim teknisi cuaca, modifikasi cuaca dari pihak BMKG atau baik senselingnya atau cuma pawang hujan saja. Iya. Jadi ditawarkan itu dilempar ke forum publik untuk menentukan itu. Erick Thohir balas tuh di dalam forum. Ya sudah, kenapa kita nggak pakai keduanya saja? Fix ditentukan. Jadi dua hal ini dipakai di MotoGP Mandalika. Karena pawang hujan ini agak klinik ya. Iya, agak klinik tapi ini sering dipakai di Indonesia. Sering dipakai. Contohnya pertandingan sepak bola, pakai. Asian Games pakai. Iya, cuma waktu itu memang tidak tersorot oleh kamera. Gitu loh, cuy. Dan ini kelakuannya Barara ini menjadi hiburan buat kita semua. Betul sekali. Kita menontonnya sangat have fun gitu lah, happy. Terlepas dari komentar negatif gak apa-apa lah. Tapi viral sekali karena Mbak Rara ini disorot kamera, disorot mata langsung. Iya, dan dia dikasihkan ID card itu untuk masuk ke dalam pit stop itu ya. Memang dipersilakan. Karena daerah pit stop dekat-dekat sirkuitnya itu susah. Sangat susah, ketat. Aksesnya sangat ketat. Betul. Gitu. Dan intinya Mbak Rara ini adalah bagian dari MotoGP, bagian dari penyelenggara. Dia adalah tim juga di sana. Walaupun dia berbuat sesuatu gitu loh. Iya, walaupun urusannya percaya nggak percaya soal pawang hujan dan klinik itu. Namanya juga Indonesia. Banyak hal-hal seperti itu bertebaran. Ya, tapi Indonesia memang terkenal punya pawang hujan yang sakti mandraguna. Sakti mandraguna, cuman nggak terbang aja dia. Pokoknya kayak gini lah. Ini salah satu cara untuk mempraktekannya ya. Ini hujannya bisa pindah nih. Di luar hujan. Oh, di luar hujan. Iya, di dalam enggak. Karena kita di ruangan ya. Cuy. Waduh, luar biasa Mbak Rara. Sukses terus buat Mbak Rara nih ya. Ada fakta lain tapi nanti kita beberkan di fakta unik mungkin ya. Berapa angka, berapa gaji, berapa pendapatan Mbak Rara dalam 21 hari dikontrak oleh MotoGP dan penyelenggaranya? Nanti. Tunggu aja di fakta unik. Di fakta unik. 2 digit. Oh, mungkin lebih. Ada XXX-nya gitu. Waduh. Oke deh, nanti dibahas lagi Nanti bahas, kita lanjut ke berita selanjutnya. Punya apa nih kita berita selanjutnya? Oh, ini. Presiden Jokowi menyerahkan langsung trofi juara. Pak Jokowi bilang puas dengan gelaran MotoGP Mandalika kali ini. Presiden Joko Widodo ternyata sempat cemas saat hujan lebat turun sehingga menunda start MotoGP di sirkuit Mandalika minggu kemarin. Yes.
kecemasannya sampaikan kepada CEO Dorna Sport Carmelo Espelazeta saat mengunjungi pedok. Ujar Pak Jokowi, ketika bertemu dengan CEO Dorna Sport, saya menanyakan kondisi hujan seperti ini apa yang dilakukan biasanya. Ujar sekretariat kepresidenan. Lalu dibahas nih Carmelo nih bahwa pertandingan akan tetap bisa digelar dengan saat hujan reda. Ya. Artinya memang harus menunggu. Kita menunggu dan kami yakin sebentar lagi lomba bisa dimulai. Tapi ini apresiasi sih dari Pak Jokowi, artinya pengerjaan sirkuit Mandalika dan semua pendukung tempat-tempat pendukungnya di situ kebut semua. Iya. Lalu kebijakan-kebijakan pemerintah yang meminta dukungan dari para ASN untuk membeli tiket. Betul, mungkin itu salah satu faktor untuk menyukseskan acara lah ya. Iya, betul sekali. Om Jeb, selain itu kita akan memunculkan beberapa komentar dari netizen yang saya simpulkan sedikit ya, bahasanya saya sederhanakan, tapi kita akan mengingat momen-momen itu di media sosial kalian semua. Salah satunya adalah Marcel Indonesia dinilai Dorna paling gercep. Gercep ya. Jadi ya ketika ada crash, ketika ada kecelakaan, ketika ada kejadian, Marcel kita nih gerak cepat ya. Dan Dorna melihat itu menjadi sesuatu yang bagus. Gitu loh cuy. Siap. Selanjutnya ada ini di samping Mbak Rara dengan segala kekuatannya gitu loh. Ada kekuatan emak-emak nih. Emak-emak kita semua. Apalagi nih? Turut juga mendoakan agar hujan semoga reda. Jadi itu akumulatif lah, dikabulkan Tuhan. Memang aku mikirnya memang sudah waktunya reda ya reda aja. Tapi adanya Mbak Rara ini menjadi hal yang menghibur kita semua. Aku nganggapnya sih seperti itu. Karena di sana juga ada istrinya Pak Sandiaga Uno, ada juga Ibu Riana. The power of kekuatan emak-emak itu emang gak pernah salah gitu loh. Tadi apa aja nih komentarnya? Selain itu juga ini tanggapan dari beberapa orang dan saya simpulkan gitu kan. Red Bull ditonton langsung sama pawangnya. Jadi di pegunungan di sekitar sirkuit, kerbau langsung menonton cuy. Waduh. Iya dong. Kerbau makan rumput nih. Kerbau makan rumput langsung nonton. Makanya Red Bull juara. Iya. Fakta lainnya kalau di Mandalika ini unik ya. Contoh setelah Marquez jatuh, lalu dia dijemput oleh Vario. Oh ya. Yang pajaknya mati. Pajaknya mati 2021. Itu mata netizen kok ini banget, detail banget, jeli banget gitu loh. Aku cuma melihat Vario Sri Lama yang disewa dari warga setempat. Udah kayak gitu aja. Jadi kayak gitu. Ternyata mereka melihat angka di platnya 2021. Asli. Keren sekali. Luar biasa. Bahkan netizen tuh bilang ini bakal mahal nih karena sempat ditunggangi oleh MM93. Nice. Tapi pada pemilik Vario itu cepat amankan. Jadi barang bersejarah. Yo, cuy. Nih, berita yang unik lagi. Dari Oliveira juga juara dan dia kan juara 1 ya, pemenang kan. Nah, sehari sebelumnya Pak Krisman adalah pelayan yang memberikan segala servisnya baik banget. Pegawai hotel baik banget. Iya, benar. Nah, aku udah stalker tuh. Stalker sejati ya. Aku udah follow Parisman loh. Aku follow dia. Sehari sebelum kejuaraan digelar, Parisman tuh di malam nisfu Sya'ban menuliskan dia mendoakan kamu akan menjadi pemenang kayak gitu. Doanya gitu. Di malam nisfu Sya'ban yang mulia ini aku doakan kamu akan jadi pemenang gitu. Dia menulis sehari sebelum pertandingan ya. Sebelum race. Iya. Besoknya betapa membahagiakannya Oliveira karena dia podium dan dia mendedikasikan kemenangannya untuk Parisman. Iya, maksudnya karena keramahan sebagai kita orang mewakili kita orang Indonesia. Artinya Risman ini disetarakan dia kan ucapannya ketika selesai podium itu dia bilang kemenangan podium ini untuk istri saya, anak saya dan juga Risman. Keren. Oh, itu jadi tanda tanya. Nanti saya sisipkan video cuplikannya. Iya, nanti disisipkan. And I want to dedicate this podium to a guy called Rizman. He's a staff in the hotel that I stayed. He has been supporting me the whole week, and the guy is a really nice guy. So
yeah, as promised, I promised him if I went on the podium I would dedicate this to him. So Rizman, there you go. Siapa sih Rizman ini? Ternyata dia adalah pegawai di penginapannya. Karena si Oliveira juga berjanji ketika dia memang benar-benar saya akan sebut nama kamu di televisi. Iya. Dia memang berjanji seperti itu dan menang. Benar. Kejadian. Iya. Keren. Pak Rizman keren. Pokoknya salam bangga saya kepada Anda Pak Risman. Ya, tapi Oliveira juga bilang terima kasih Indonesia. Keren. Pokoknya karena Indonesia dia memberikan naik podium seri kedua Mandalika dan pertama kali naik podium pertama dia. Betul banget. Gitu. Tapi masih ada 23 seri lagi. Yes. Kita akan terus pantau terus perkembangan MotoGP. Oke. Yang lainnya juga ada Fabio yang menirukan tingkah Mbak Rara seperti tadi. Oh iya. Fabio menirukan tingkah Mbak Rara. Dan dia sangat terhibur sambil ketawa dan es krim sampai jatuh-jatuh lagi. Itu es krimnya dia. Kayaknya dia nge-meme dan dia juara. Iya. Juara 2. Keren cuy. Keren. Pokoknya semua yang jadi sorotan kamera di sirkuit Mandalika hebat. Iya sih. Fabio juga mengaku senang dengan servis Mbak Yuyu. Nah, Mbak Yuyu ini juga karyawan hotel yang sangat mendedikasikan untuk membuat para rider kita merasa betah, nyaman, tidak. Kalau Oliveira punya Om Risman? Yes. Fabio punya Mbak Yuyu. Mbak Yuyu dan Pak Risman keren. Anda kalian memberi semangat bagi para rider MotoGP. Yoi, membanggakan. Begitu. Luar biasa. Sedikit beberapa komentar netizen yang saya simpulkan sendiri. Iya sih, benar. Tapi memang luar biasa sih. Oh ya, terakhir. Fabio Quartararo mentraktir anak-anak di Lombok makan es krim. Tuh. Gimana? Hari tadi, Senin tadi dia sebelum dia berangkat. Iya, sebelum dia pulang. Begitu merasa gimana ya? Lingkungan sekitarnya sangat membuatnya merasa nyaman. Anak-anak ini katanya sering kalau ada pembalap dia nawarin gelang. Nawarin gelang. Jadi sampai ngejar-ngejar gitu. Tapi si Quartararo ini saking ramainya tuh anak-anak langsung dibelikannya es krim katanya. Iya. Luar biasa sih. Begitu masyarakat kita bersahabat dengan orang-orang gitu. Betul. Keren lah. Mandalika aku suka lah dengan berita-berita yang ter-up di media. Selain berita-berita kritik yang memang sifatnya membangun gitu. Iya. Terakhir nih, hal lucu nih. Apa tuh? Jadi pas jalan di Lombok, Fabio sama siapa sih ini ya? Mereka karena memang untuk menyebutkan nama rider ini agak susah ya. Ya betul. Mereka dipanggil bukan nama mereka tapi MotoGP. Oh gitu. Gitu ini. Nanti disisipkan ya. Disisipkan ya videonya. MotoGP? MotoGP? MotoGP Havirol. Sampai ini ya, dua rider ini sampai mereka membuat merasa lucu sendiri dipanggil MotoGP dengan panggilan masyarakat sekitar Mandalika terhadap mereka gitu loh. Saking susahnya. Padahal mereka punya nama masing-masing. Betasmia juga hari ini. Betasmia juga ada Betasmia. Bukannya ada Betasmia Pak. Gitu cuy. Oke. Ada satu lagi fakta. Apa? Ini jangan sampai lupa kita soal jatuhnya Marc Marquez. Yes. Marc Marquez ini pembalap Repsol Honda ini mengalami kecelakaan parah saat pemanasan. Ini belum race ya? Saat pemanasan jelang balapan. Wih, ngeri itu. Balik-balik motornya sampai dia kebanting. Untungnya pakaian balapnya, airbagnya kuat. Dan itu airbagnya langsung aktif saat dia terjatuh. Betul. Jadi sebelum dan itu terjadinya saat latihan bebas, free practice itu di kedua. Sebelumnya dia udah dangdutan cuy. Udah joget bareng tuh sama. Oh iya sebelumnya ya. Iya. Netizen kita ini luar biasa sih. Iya. Bilangnya macem-macem. Abis apa katanya? Abis dangdutan. Udah dibilangin abis dangdutan nggak usah balapan. Malah balapan. Iya. Gitu-gitu. Jadi Marquez di latihan di pits dia udah beberapa kali crash. Oh iya beberapa kali nggak sekali. Jadi yang puncaknya sesi pemanasan puncaknya. Gitu. Paling parah sih itu. Tapi untungnya Marquez tidak mengalami cedera parah ya, walaupun tidak gegar otak. Katanya beritanya gegar otak. Tidak sampai mengalami itu. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit gitu. Cuman kabar gegar otak itu nggak benar.
Yes, ya dengan kejadian itu juga Marc Marquez akhirnya tidak ikut serta dalam balapan itu. Yes. Ya semoga. Tapi ada cedera, cuman cederanya nggak parah lah. Masih gitu. Memungkinkan untuk dia mengikuti balapan selanjutnya. Iya, seri selanjutnya gitu. Oke. Tapi fakta uniknya bahwa pembalap lainnya yang pembalapnya lainnya itu dari si Paul Espargaro menyalahkan si Michelin. Oh ya, karena ini kualitas bannya ya. Karena bannya itu pernah dipakai 4 tahun yang lalu, tahun 2018. Oh gitu ya. Gitu, katanya Espargaro. Kami tak bisa bertahan dengan temperatur ban depan terlalu tinggi, sedangkan ban belakang mengunci. Kami mengeluh karena akibat ban lama itu balapan kami yang awalnya cepat dan aman berubah jadi pelan dan berbahaya. Yes. Gitu. Itu agak ini juga, agak miris juga dengan aturan-aturan itulah, karena kan dia menjadi distribusi tunggal, karena nggak ada merek ban lain yang dimasukkan ke sana. Iya sih. Ya moga lebih ditata lah. Terakhir juga ini dari aku ya Mas Jep, kalau masih ada info nanti silahkan. Jadi pihak Dorna wajibkan penyelenggara MotoGP ke depan nantinya itu memang wajibnya saat musim hujan. Kenapa? Karena dinilai itu lebih baik pada kondisi aspalnya. Oh, tidak panas. Ya, dan juga lapangan pemandangan juga akan terlihat lebih hijau di foto dan di gambar. Jadi memang Mandalika bagusnya diselenggarakan di musim-musim penghujan lah, musim gerimis begitu. Sebenarnya masih banyak fakta-fakta yang kita kumpulkan tapi tidak bisa kita sampaikan semua. Tapi inget gak? Ada petir video ya, ini video ya. Iya, aku video petir menyambar Mandalika di sirkuit Mandalika. Sirkuit keren. Bahkan ada yang ngedit ketika habis nyambarnya kan ngeri nih. Si petir habis nyambar, datang Thor. Luar biasa. Putra Odin. Putra Odin, Son of Odin. Anak ini Mobile Legends juga ini bilangnya Ulti Iodora. Oh, Iodora. Ulti Iodora. Nanti harus dicari tuh Iodora tuh kayak apa bentuk karakternya. Artinya hujan yang melanda Mandalika tuh cukup apa ya? Ekstrim bahasanya ya. Bahasanya gitu. Dan Mbak Rara punya mental seperti itu di hadapan penonton. Ribuan. Itu tidak mudah, cuy. Ribuan pasang mata. Dia punya mentality publik yang tak terbatas. Luar biasa. Mbak Rara, I love you. Anda keren. I love you. Anda membanggakan Indonesia. Saya sayang kamu, Mbak Rara. Yang komentar negatif tidak perlu Anda tanggapi. Tidak usah. Tidak usah. Tapi video Anda jangan dihapus. Ya, kita punya. Jangan. Nanti kita akan beberkan. Dia biasa lah. Kemarin juga ini dia punya cut rate bahasanya sekarang. Apa tuh? Kayak portofolio yang pernah dilaksanakan, pernah dilakukannya. Jadi pawang hujan kita di Indonesia ini juga punya portofolio ya. Yes, profesi yang sangat menjanjikan, cuy. Red Harga di mana dia pernah melaksanakan kegiatannya. Iya sih. Dia juga emak yang baik untuk anak-anaknya gitu loh. Dalam banget. Dia mencarikan nafkah. Iya. Kita harus sayangilah sama emak kita. Keluarga. Yes, kita harus sayangilah kita. Indonesia dengan segala plus 62-nya, kearifan lokal budaya yang sangat kaya dan luar biasa. Iya sih. Tepuk tangan Indonesia dong. Luar biasa Indonesia. Dong. Sukses terus buat gelaran MotoGP. Ya. Mungkin hal-hal yang kurang di MotoGP Mandalika bisa bisa diakses di poroskalimantan.com. Ya betul, dan tahun depan bisa lebih baik lagi dalam gelarannya gitu. Tapi kalau terkait banyaknya kecelakaan di Mandalika itu sebenarnya bukan karena sirkuitnya. Bukan karena sirkuitnya. Memang karena banyak faktor. Banyak faktor karena tadi kayak Marquez soal ban. Tim teknisi juga masih meraba-raba. Yang panas mungkin gitu-gitulah. Mandalikanya tidak salah. Bahwa homologi di sirkuit Mandalika ini grade-nya A. Itu artinya keren memang ya. Keren ya. Memang sudah standar. Tambah lagi Om. Tambah lagi aku barusan lihat video dari ada beberapa pengusaha kita di Kalsel, di Kalteng, dia berangkat ke Mandalika, dia protes masalah penonton itu seperti tidak diarahin panitia ya, kayak ditelantarkan aja kayak gitu. Saya tidak maksudnya gini, saya tidak tahu harga tiket berapa yang dia beli. Cuma dia mengkritiknya bagus sih, bahwa memang pihak panitia tidak bisa mengcover semua penonton. Mungkin yang VIP udah langsung dibawa nih. Ada non VIP juga kan, jadi ada yang nyebar, dan
jalanan becek. Dia bilangnya kalau memang tidak boleh pakai dengan jalan yang kondisi tidak memungkinkan, ya dikasih akses untuk mobil dekat-dekat gitu loh dengan sirkuit biar jalannya tidak jauh. Itu kritikan yang kupikir akan mungkin dan banget bisa dibenah. Waduh kayak dibenahi di penyelenggaraan race di tahun mendatang gitu loh. Bagus sih, positif, nggak apa-apa. Dan dia juga menyampaikannya tidak marah-marah kok. Artinya ini masukan ya, masukan. Kita berharap penyelenggaraan selanjutnya lebih baik lagi. Amin. Tapi orang-orang Kalsel banyak juga yang berangkat. Banyak teman-teman gue di sana, cuy. Teman-teman gue juga ada, cuy. Iya, yang wartawan, yang non wartawan. Iya. Dan ada seorang Gojek yang juga dapat tiket gratis. Waduh. Nanti kita datangkan di sini. Siapakah dia? Nantikan di Poros Kalimantan. Oke. Sekian dulu edisi Babe spesial dari kami. Yes, special edition banget ini hari ini yang kita bahas MotoGP saja, tidak ada berita lainnya. Karena kita ingin mendedikasikan kebanggaan kita akan Mandalika Sirkuit Indonesia. Oke, saya pamit. Ananda Perdana Anwar. Saya Zepi Alayubi. Ciao. Stay healthy. You rock.